Dimulai aja ya. Iya udah. Hah? Iya udah. Pak Hamdan nggak ada kan? Nggak ada. Ini cuma di record kan. Dimulai aja, Cai. Ayo. Lah, tekan MC gimana sih? Si Cai ya kan begitu. Mai ada penampakan di belakang. Bang Andre, dimulai. Mulai Jum. Ayo dimulai ya. Jom MC jom. Ayo Cai, mulai ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan, dosen pengampu mata kuliah Moneter dan Fiskal, Bapak Muhammad Hamdan Ainul Yakin, SEI, ME. Dan tidak lupa teman-teman semua yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat serta takdim saya kepada kalian semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Teori Permintaan Uang dalam Perspektif Islam dan Konvensional. Selanjutnya. Kelompok kami yang berjumlah 3 orang, yakni Andre Jailani, Muhammad Jumendi, dan Rafi Fatur Rahman. Dan materi yang akan dibacakan ya dengan oleh Andre Jailani. Kepadanya Rafli Fatur Rahman. Kepadanya waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian uang. Dan pada kenyataannya definisi uang selalu berubah sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat dalam perekonomian. Namun demikian, para ahli ekonomi umumnya sepakat bahwa definisi yang dapat diterima secara umum dalam proses transaksi ekonomi atau pertukaran barang dan jasa. Dan para ahli ekonomi mendefinisikan uang secara lengkap, yaitu suatu benda dengan satuan hitung tertentu yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku secara umum di wilayah tertentu dan keberadaan. Dan berdasarkan penjelasannya, dapat dikatakan bahwa dapat terbentuk dari segala sesuatu, tetapi tidak semua benda menjadi uang. Sehingga dalam suatu perekonomian modern, definisi uang tidak hanya memiliki pengertian secara ekonomi, yaitu uang merupakan barang langka yang berharga, tetapi memiliki pengertian secara hukum dan politis. Dan permintaan uang, berdasarkan teorinya, permintaan uang dibagi menjadi 2 teori, yaitu kuantitas uang klasik dan teori uang Keynesian. Teori kuantitas klasik. Dan menurut pandangan ekonomi klasik, fungsi uang hanya sebagai alat tukar. Oleh karena itu, jumlah uang yang diminta berbanding proporsional dengan tingkat output dan pendataan. Jika tingkat output meningkat, jumlah uang yang diminta akan meningkat. Dan teori kuantitas uang menyatakan bahwa perlu bahan nilai yang atau tingkat harga merupakan akibat adanya perubahan jumlah uang yang beredar. Dan bertambahnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat mengakibatkan turunnya nilai mata uang. Pendapat tersebut dinyatakan persamaan.
Dan di dalam persamaan tersebut sama dengan jumlah uang kertas logam dan uang giral yang beredar dan perekonomian kecepatan peredaran uang. Ditentukan berdasarkan seringnya uang beredar atau berpisah tangan dalam masyarakat selama 1 tahun. Dan teori permintaan uang Keynes. Permintaan uang dalam teori dikemukakan oleh John Maynard Keynes. Teori ini berbanding terbalik dengan teori kuantitas uang. Kalau pada kuantitas uang diperlukan tingkat suku bunga, lain hal dengan teori ini. Tingkat suku bunga sangat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat untuk memilih memegang uang tunai dan surat berharga. Menurut Keynes ada 3 motif yang mempengaruhi tingkat permintaan uang, diantaranya yaitu motif transaksi 1, dan kedua motif berjaga-jaga, dan 3 motif spekulasi. Apa itu motif transaksi? Motif itu timbul karena digunakan untuk melakukan pembayaran secara reguler terdapat karena dilakukan. Dan besarnya permintaan uang untuk tujuan transaksi bukan oleh besarnya tingkat pendapatan. Dan motif berjaga-jaga, yaitu selain untuk membiayai transaksi, maka uang diminta pula oleh masyarakat untuk berjaga-jaga. Menurut Keynes, jumlah uang yang dipegang untuk berjaga-jaga tergantung dan tingkat pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin tinggi pula uang yang dipegang untuk berjaga-jaga di masa yang akan datang. Dan motif spekulasi. Hubungan antara permintaan uang untuk spekulasi dengan suku bunga yang negatif. Artinya setiap adanya kenaikan suku bunga, maka permintaan uang untuk spekulasi akan berkurang, dan begitu pun sebaliknya. Apabila tingkat suku bunga menurun, maka permintaan uang untuk spekulasi akan meningkat. Dan penawaran uang. Penawaran uang bisa disebut juga money supply. Jumlah uang yang beredar. Dalam mempelajari penawaran uang, harus dibedakan antara mata uang dan perbedaan dan uang yang berbeda. Dengan demikian, mata uang dalam peredaran sama dengan uang kartal ataupun uang beredar, yaitu semua jenis uang yang berada di dalam perekonomian. Mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral pada bank-bank. Dan pada hakikatnya, penawaran uang adalah jumlah yang tersedia dalam suatu perekonomian. Kita telah mengenal kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mengatur penawaran uang, mengatur jumlah uang yang beredar. Jadi penawaran uang merupakan tugas permintaan melalui bank. Sangat perlu dipahami bahwa konsep uang sangat terkait pada konsep likuiditas. Apa itu likuiditas? Suatu aset liquid adalah aset yang dengan mudah dapat diuangkan dengan tanpa kehilangan resiko rugi. Dan pada yang paling liquid dengan daya beli penuh, secara definitif tidak secara langsung berfungsi sebagai medium. Pada sisi ekstrim lainnya, kita mengenal aset-aset fisik yang sangat tidak liquid sebagai alat pertukaran seperti rumah, tanah, jangka panjang, dan sebagainya. Kurva penawaran uang. Kurva penawaran uang ada pada umumnya memiliki slope positif, seperti halnya kurva permintaan uang. Jumlah uang yang beredar juga dipengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan kurva penawaran uang adalah tingkat bunga, merupakan faktor utama yang mempengaruhi jumlah uang karena beredar dalam perekonomian. Dan jika tingkat bunga terlalu tinggi, dunia usaha akan lesu. Selain itu, tingkat inflasi yang tinggi dapat melumpuhkan perekonomian. Daya beli masyarakat menjadi rendah dan perubahan tidak dapat menjual barang dan yang ditawarkan. Selanjutnya, tingkat produksi dan pendapatan nasional. Bila tingkat produksi dan pendapatan nasional rendah, maka pemerintah mungkin akan memperbanyak jumlah uang yang beredar dengan tujuan untuk menggairahkan dunia perbankan dan dunia usaha melalui peningkatan suku bunga dan peningkatan harga. Nilai tukar rupiah. Jika nilai tukar rupiah menurun, pemerintah akan menurunkan jumlah rupiah yang beredar sehingga sesuai hukum keseimbangan permintaan dan penawaran, tingkat bunga akan naik, nilai rupiah pun terangkat.
Di sini kita akan mengidentifikasikan bagaimana proses yang terjadi pada monetary base menjadi penawaran uang. Dalam penawaran uang, memang bank sentral memang kendali atas monetary base dan money supply, tapi hal ini tidak cukup karena bank umum dan lembaga keuangan non-bank juga punya peran yang penting dan menentukan jumlah uang beredar. Sini ada teori penawaran uang tanpa bank. Teori ini merupakan teori yang paling sederhana. Teori yang merupakan gambaran sistem standar emas ketika emas menjadi satu-satunya alat pembayaran. Jumlah uang beredar atau uang yang ditawarkan di masyarakat naik atau turun sesuai dengan tersedianya emas di masyarakat. Dalam sistem moneter seperti itu, uang beredar ditemukan oleh proses pasar. Adapun pemerintah, bank sentral ataupun perbankan tidak memiliki pengaruh terhadap besarnya uang yang beredar. Dan standar uang yang bisa digunakan ada dua macam, yaitu standar kertas dan standar logam. Standar kertas adalah sistem keuangan yang menggunakan uang kertas sebagai alat tukar, alat pembayaran yang sah dan tidak terbatas, tetapi tidak ditukarkan dengan emas dan perak pada bank sirkulasi. Standar logam atau bisa disebut juga metalisme dibedakan menjadi dua, yaitu standar monometalisme dan standar bimetalisme. Standar monometalisme satu logam terjadi jika suatu negara menggunakan standar uangnya hanya satu buah logam mulia. Misalnya, hanya menggunakan emas atau menggunakan perak, sedangkan standar bimetalisme dua logam. Standar ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu standar pincang, standar paralel, dan standar kembar. Dan yang selanjutnya, teori penawaran uang modern. Dalam perekonomian modern, pada produsen tidak lagi memiliki peran moneter yang penting seperti dalam sistem standar emas. Dalam sistem standar kertas, sumber dan terciptanya oleh beredar, yaitu otoritas moneter bank sentral. Otoritas moneter merupakan produsen uang ini atau primer. Adapun lembaga keuangan perbankan merupakan produsen uang sekunder, dan bagi masyarakat keduanya berhubungan sangat erat karena sekunder uang giral hanya bisa tumbuh karena ada uang primer. Uang sekunder diciptakan oleh bank berdasarkan atas uang primer yang dipegang bank. Dari uraian tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa permintaan dan penawaran uang adalah pasar uang, sedangkan pasar uang adalah suatu tempat di mana akan bertemunya pemilik dana untuk pinjaman jangka pendek dan menawarkan kepada calon peminjam dana yang membutuhkan uang. Ini pihak yang membutuhkan dana untuk pinjaman jangka pendek. Dan selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Mungkin itu saja yang saya bisa simpulkan, dan selanjutnya saya serahkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran oleh saudara Andri Jailani. Untuk saudara Andri Jailani kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas waktunya yang telah memberikan kesempatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dan permintaan dan penawaran. Nah, yang pertama itu faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama perilaku konsumen atau selera konsumen. Nah, ini karena perilaku setiap konsumen dapat mempengaruhi permintaan yang ada di pasaran. Selanjutnya ada ketersediaan dan harga barang sejenis, pengganti, dan pelengkap. Nah, pada misalnya, jika roti tawar tidak ada, maka harga meses juga akan mempengaruhi. Selai dan margarinnya juga akan turun permintaannya karena sangat berkaitan harga roti tawar dengan produk yang pengganti atau pelengkapnya. Yang ketiga ada pendapatan atau penghasilan konsumen. Nah, ini sangat berkaitan erat dengan uang itu
seperti misalnya pendapatan yang ada di kota-kota besar dan di perkampungan. Mayoritas yang di kota-kota besar mereka berpenghasilan tinggi sehingga konsumen pun atau permintaan pun akan meningkat karena dari pendapatan dan penghasilan tersebut. Yang selanjutnya ada perkiraan harga di masa depan. Nah, barang yang harganya diperkirakan akan naik, maka orang akan menimbun atau membeli ketika harganya masih rendah, misalnya seperti BBM atau bensin. Yang selanjutnya, banyaknya atau intensitas kebutuhan konsumen. Untuk ini, misalnya seperti kebutuhannya yang situasional, maka akan membuat permintaan juga sangat berpengaruh. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama itu biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Nah, ini berkaitan dengan produksi. Ketika biaya produksi naik dan atau memerlukan teknologi yang menambah biaya, maka penawarannya juga pun akan ikut naik. Yang selanjutnya ada tujuan perusahaan. Nah, perusahaan yang tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya akan menjualnya produk dengan margin keuntungan yang besar, sehingga harga jual menjadi tinggi. Nah, ini sangat mempengaruhi penawaran tersebut. Terus yang selanjutnya, permintaan menurut ekonomi Islam. Nah, dalam Islam, permintaan uang adalah jumlah uang yang diminta oleh masyarakat untuk 3 tujuan, yaitu transaksi, berjaga-jaga. Nah, Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatwa menjelaskan bahwa hal-hal yang mempengaruhi terhadap permintaan yaitu yang pertama ada keinginan atau selera masyarakat terhadap jenis barang yang berbeda atau selalu berubah-ubah. Yang kedua ada jumlah peminat terhadap suatu barang. Yang ketiga ada kualitas pembeli. Yang keempat, lemah atau kuatnya kebutuhan terhadap suatu barang. Apabila kebutuhan terhadap suatu barang tinggi, maka permintaan terhadap barang tersebut juga akan tinggi. Yang kelima ada cara pembayaran yang dilakukan, tunai atau angsuran. Nah, ini berkaitan dengan pembayaran ini sangat mempengaruhi permintaan. Yang keenam, ada besarnya biaya transaksi. Semakin besar biaya yang transaksi yang digunakan, biasanya permintaan akan sedikit menurun. Nah, yang selanjutnya ada permintaan menurut ekonomi konvensional. Nah, konsep permintaan merupakan hubungan antar jumlah barang yang diminta dengan harga berbagai tingkat harga. Hukum permintaan atau law of demand menerangkan bahwa dalam keadaan hal lain, apabila harga naik, maka permintaan terhadap suatu barang akan berkurang, dan sebaliknya, apabila harga turun, maka permintaan terhadap suatu barang juga akan meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap permintaan antara lain, yang pertama ada harga barang lain. Nah, harga barang lain itu sangat mempengaruhi harga barang yang berkaitan dengan barang tersebut, sehingga akan saling berkaitan. Yang kedua, tingkat pendapatan. Nah, tingkat pendapatan, konsumen akan menunjukkan daya beli konsumen. Semakin tinggi pendapatan, maka daya beli konsumen juga akan meningkat atau kuat, sehingga akhirnya akan mendorong permintaan terhadap suatu barang. Yang ketiga ada selera, kebiasaan, dan mode. Nah, ini biasanya mengikuti tren atau zaman yang berada di sekitaran masyarakat atau kehidupan sosialnya. Yang selanjutnya ada jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk ini juga sangat mempengaruhi, karena semakin banyak jumlah penduduk, maka permintaan juga akan semakin meningkat. Yang selanjutnya sama dengan hal yang tadi, ada juga perkiraan harga di masa datang. Ketika ini berkaitannya dengan spekulasi ya. Ketika harga suatu barang diperkirakan akan meningkat,
maka biasanya akan menimbun. Nah, untuk kesimpulannya, jadi kesimpulannya permintaan uang itu menurut konvensional ada 3. Yang pertama itu ada untuk transaksi. Nah, uang itu digunakan untuk transaksi. Yang kedua itu untuk berjaga-jaga. Nah, uang itu bisa digunakan aset untuk berjaga-jaga, semisal ada keperluan yang mendesak atau sesuatu hal yang bersifatnya urgent. Nah, yang selanjutnya ada spekulasi. Nah, spekulasi ini ada kaitannya dengan rencana atau pandangan terhadap masa depan. Dan yang kedua ada permintaan uang menurut Islam. Permintaan uang menurut Islam itu, yang pertama itu uang sebagai alat untuk transaksi. Dan yang kedua itu uang untuk berjaga-jaga. Namun perbedaannya yaitu yang ada dalam Islam itu tidak ada untuk spekulasi karena berkaitannya dengan judi, karena Islam melarang hal itu. Nah, aturan Islam melarang seorang muslim memakan barang yang haram kecuali dalam keadaan darurat. Apabila di mana barang tersebut tidak dimakan, maka akan berpengaruh terhadap muslim yang tersebut. Nah, permintaan terhadap barang halal, permintaan terhadap barang halal sama dengan permintaan dalam ekonomi pada umumnya, yaitu berbanding terbalik terhadap harga. Apabila harga naik, maka permintaan terhadap barang halal tersebut berkurang dan sebaliknya. Hukum permintaan atau law of demand menerangkan bahwa dalam keadaan hal lain, apabila harga naik, maka permintaan terhadap suatu barang akan berkurang dan sebaliknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya bisa saya serahkan kepada pembawa acara. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya sesi tanya jawab dipersilakan untuk teman-teman. Silakan. Ada pertanyaan? Siapa tadi yang ituin? Mas, siapa yang presentasi? Selain kamu siapa? Andri, Pak. Saya, Pak. Andri sama Juma. Juma tadi. Juma keluar, Pak. Keluar dulu katanya.
udah ada ini acara dulu, izin dulu. Tadi pembukaan cuma yang ini membawa. Ya udah tunjuk aja satu-satu untuk bertanya. Ada yang nanya kan, tunjuk satu-satu. Silakan, tunjuk satu-satu. Ayo teman-teman yang mau bertanya siapa? Nunjuk kok malah nawarin. Udah, Kevin. tunjuk aja. Pin. Syahrudin. Yang lain dulu aja, nanti saya nyusul pertanyaannya. Seru dia tanya, udah kan ditunjuk tadi. Aidin. Iya. Ada. Gimana? Yang mana Sarudin? Sebentar, Pak. Saya izin bertanya, Pak. Ya, boleh, Bang Epul. Bang Epul siapa? Ya, terus dicatat. Bentar, Mang. Ini kok suaranya kecil ya? Bentar ya. Ya, saya gedein dulu. Cek. Gede nggak? Gede. Feedbacknya kecil ke saya. Kedengeran ketua. Belum kamu gedein full. Ah, Pak Hamdan mah gede berarti punya ya. Oke, ini saya ingin bertanya tentang teori kuantitas uang. Kayaknya Pak Hamdan ini waktu itu.
Hah? Pertanyaan saya ini kan teori kuantitas uang menyatakan bahwa perubahan nilai uang atau tingkat harga merupakan akibat adanya perubahan jumlah uang yang beredar ya. Jadi nilai uang itu dalam teori ini akan berubah kecilnya atau gedenya akibat adanya perubahan jumlah uang yang beredar. Misal kalau misalkan uang beredarnya banyak nih uang, ternyata nilai uang juga mempengaruhi ke nilai uang. Jadi nilai tukarnya sama dolar kecil. Nah, di sini kan ada istilahnya tiap tahun naik gaji berapa persen ya. Apakah itu mempengaruhi kepada nilai uang atau tidak? Soalnya kalau diri saya pribadi mempengaruhi. Kenaikan gaji UMK atau UMR tiap tahun itu mempengaruhi. Nah, di sini kira-kira jika ada kenaikan gaji, kira-kira menurut kalian dapat mempengaruhi nggak nilai uang tersebut? Apakah turunkah, apakah naikkah? Tolong dijawab Mas Andri. Oke, siap Bang Ipul. Ini saya susun dulu. Bang Andri, Ya, Kang saya Arya. sudah kirim di pesan Oh iya, siap. pertanyaannya. Kenapa pakai dikirim segala, nggak langsung nanya? Tadi keburu Bang Ipul, Pak. Langsung aja diketik daripada lupa. Oh, dibacain aja sekarang Arya. Biar aku dengar. Apa pertanyaannya? Arya, kan udah diketik kan? Tinggal ditanyain. Nih, izin bertanya, Bang. Bang Andri, Ya, nih, apa dampak dari pergeseran kurva penawaran uang? Dan bagaimana cara menstabilkannya? Emang tadi presentasinya ada kurvanya ya? Ada, Pak. Oh, ada. Pertanyaan tingkat dewa. Ya, silahkan jawab dulu. mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Epul tentang teori kuantitas uang. Nah, kenapa ketika uang banyak beredar di masyarakat, maka mempengaruhi harga atau inflasi, bukan begitu kan pertanyaannya? Nah, ini menurut pandangan saya, karena ketika jumlah uang banyak, maka otomatis kuantitas uang kan banyak, tapi barang atau persediaan barang kan ada yang masih tetap, maka otomatis akan mempengaruhi pada penaikan harga tersebut. Nah, ini juga saya ada data dari Bank Indonesia nih tentang inflasi. Nah, dari bulan Januari 2021 itu inflasinya naik 1,55%, Februari 1,38%,
Maret 1,37%, April 1,42%, Mei 1,68%. Nah, dari data tersebut otomatis kan tiap tahun itu ada peningkatan atau inflasi yang terjadi. Nah, mungkin tadi juga disinggung tentang upah yang semakin meningkat. Nah, itu juga mungkin akan berkaitan. Kenapa? Karena ketika upah naik, otomatis biaya produksi perusahaan juga kan otomatis bertambah. Nah, ketika biaya produksi bertambah, otomatis perusahaan itu akan memutar otak atau istilahnya mencari solusi agar produk yang dijual itu atau tetap dalam keuntungannya, yaitu dengan cara ya bisa jadi dengan harga menaikkan harga barang yang diproduksinya tersebut. Nah, itu juga sangat berkaitan dari tadi dengan kenaikan upah. Nah, kenapa sekarang rumusnya kan printing money itu biasanya sangat dilarang, atau bukan dilarang sih istilahnya, dapat meningkatkan inflasi yang tinggi. Bisa kita ambillah contohnya di negara-negara lain seperti ada Venezuela tuh yang tingkat inflasinya sangat tinggi. Nah, kenapa itu ada kontrol tentang kebijakan? Maaf, ada suara ini, kedengar nggak? Alhamdulillah kedengar. Ayo Mas, lanjut Mas. Coba di sininya berisik dulu Pak. Dulu bentar, biar kedengeran. Gak ada berisik kok Mas, suara kamu. Nah, kenapa printing money itu kan biasanya ada kebijakan fiskal dan moneter itu sangat mempengaruhi atau sangat diperhatikan itu oleh pemerintah itu, yaitu karena ketika misal terjadi printing money, maka dampaknya itu ya harga di pasaran itu akan ikut naik atau menjadi inflasi. Namun ada printing money juga yang berkaitan tadi kan disinggung dengan harga dolar. Otomatis ketika printing money kan di masyarakat itu peredaran uang rupiah itu akan semakin banyak. Nah, mungkin dolar yang ada yang masuk ke Indonesia itu karena semakin sedikit sehingga harga dolar itu menjadi naik, mungkin begitu. Atau juga ada kebijakan tentang peningkatan suku bunga. Dari misal ketika suku bunga ditaikkan atau misal makin naik, maka otomatis investasi akan sedikit menurun karena cenderung orang-orang kaya mungkin akan lebih menyimpan ke bank karena dia dapat hasil bunga tersebut. Ketika suku bunga diturunkan, mungkin investasi juga akan meningkat karena ya dari bunganya tersebut sehingga orang-orang kaya lebih baik menginvestasikan. Nah, ini akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Mungkin itu saja jawabannya. Apa ada yang masih belum paham di Bang Epul atau kurang dari jawabannya? Pul, mana saya Pul? Hilang dia. Hilang. Udah langsung ke Mas Arya tuh, pertanyaan Mas Arya. Sambil di itu aja Mas coba di share slide-nya yang ada kurva-kurvanya tadi. Teman kamu kok nggak jawab sih Mas?
Mas Andri, teman kamu kok nggak jawab teman kamu? Siapa teman kamu? Mungkin lagi nyari jawabannya, Pak. Coba di-share itunya apa namanya? Kurvanya tadi, kurva. Yang kurvanya sih tidak dimasukin ke ini PowerPoint, Pak. Ada di Word-nya. Itu kurva tentang apa itu? Kurvanya Iya, Pak, di tentang Word. permintaan. Penawaran dan permintaan gitu maksudnya. Iya. Ya Mas Arya, Tentang penawaran uang, Pak. penawaran uang. Di mana di ini di apa? Di makalahnya ini. Di Iya, ada, Pak, Word-nya, di di bawah. Word. Nggak ada Word-nya. Halaman berapa? Yang 3B, Pak. Pergeseran kurva penawaran uang. 3B. Ya, gimana kurvanya nih kok nggak ada?
Ayo silakan. Mas. Siapa tadi? Mas Andrinya keluar, Pak. Kayaknya jaringannya ada. Mas siapa? Mas Andrinya keluar. Kayaknya koneksi jaringannya ada. Mas Andri. Ini Mas Andri ada. Iya ada, dikirain keluar. Pul, saya Pul. Ya Pak, masuk di Kamu lobet. tadi itu dijawab malah menghilang. Lobet Pak, ini lagi sambil di charger. Oke, saya jawab pertanyaan Saiful. Saya bantu jawab pertanyaan Saiful. Masalah inflasi ya tadi, Pul. Masalah inflasi Iya. sama apa? Tadi gimana, Pul, pertanyaannya tadi? Pertanyaannya jika Apakah gaji itu berpengaruh gitu? ya berpengaruh nggak sama nilai uang? Terus jika memang gaji naik, apakah ada dampak buruk bagi masyarakat? Gaji naik dampak buruk bagi masyarakat. Masyarakat yang mana dulu? Yang terima gaji apa yang nggak terima? Masyarakat yang ini yang semuanya Pak, yang naik gaji. Tadi Kan udah itu dijawab kadang-kadang ada yang naik. Tadi udah dijawab sama Mas Andri, kurang lebih seperti itu. Cuma mungkin apa namanya agak menjelimet ya kan. Sebenarnya simple gitu kan, bahwa kenaikan gaji itu akan mempengaruhi inflasi. Yang mana inflasi itu akan mempengaruhi nilai mata uang. Nah, kalian harus bisa membedakan nilai dari mata uang itu atau nominal mata uang tersebut. Karena nominal sama nilai itu berbeda. Nominal itu adalah sesuai yang angka dari dalam uang. Kertasnya itu misalnya dalam kertas 10.000, 5.000 itu nominalnya. Tapi nilainya, nilai itu berarti adalah manfaat atau fungsi dari manfaat dari uang tersebut. Misalnya uang 10.000 itu mungkin sekarang masih bisa beli nasi uduk. Tapi dengan bertambahnya inflasi terus setiap tahun, ibaratnya 1%, 1%, 1%, mungkin 10 tahun ke depan 10.000 nggak bisa buat beli nasi uduk. Bisanya buat beli gorengan. Jadi gorengan satu nanti harganya 10.000, dan seperti itu. Karena kalau kalian ke mall itu ada bakso Malang, itu kan ada gorengan. Nah, gorengan itu harganya 5.000 gitu kan sekarang. Kalau kalian makan bakso Malang di mall. Tapi kalau kalian makan bakso Malang di samping jalan, yaitu 10.000 udah dapat semuanya kan gitu. Itu perbedaannya. Jadi nilai mata uang itu akan terkikis atau akan turun dengan adanya inflasi. Makanya semakin tinggi inflasi suatu negara tersebut, maka nilai mata uang suatu negara tersebut akan rendah. Seperti itu. Dengan adanya penuntutan karyawan untuk gaji naik, nah itu otomatis akan memperkeruh keadaan. Kenapa memperkeruh keadaan? Ya karena tadi ketika banyak uang yang beredar di masyarakat, kan otomatis gaji naik, otomatis uang yang beredar masyarakat kan lebih banyak lagi. Nah, sehingga akan berpengaruh kepada nilai-nilai dari barang tersebut. Harga-harga barang tersebut akan menjadi naik lagi, gitu kan? Nggak mungkin harganya masih 1 juta, pasti nanti harganya 1,5 atau bahkan 2 juta. Sama halnya dulu, saya waktu kecil, motor itu harganya 500.000 motor. Nah sekarang pas umur saya segini udah harga motor tuh 15 juta itu udah paling murah kan, seperti itu. Itu berapa kali lipat tuh kenaikan harganya dari 500.000 sampai 15 juta kan, nilainya sangat drastis sekali kan. Mungkin dulu punya uang 1 juta itu udah
udah apa ibaratnya udah kaya lah, orang bisa dibilang kaya, punya uang 1 juta. Tapi sekarang orang punya 1 juta itu bisa kelaparan itu, sebulan nggak cukup itu nanti. Seperti itu. Jadi itu adalah nilai dari mata uang sendiri. Jadi sebenarnya ya mungkin nggak tahu kalau saya salah. Sebenarnya karyawan itu harusnya menuntut kesejahteraan. Dari apa? Dari bisanya itu dari tunjangannya. Bukan berarti naik gitu kan. Tunjangan itu kan banyak. Misalnya tunjangan beras, tunjangan sabun, tunjangan minyak goreng. Nah, seperti itu. Itu akan tunjangan itu daripada uang itu gaji itu naik. Karena apa? Kalau kita minta gaji naik, otomatis orang kan beranggapan bahwa wah ini uang ini beredar itu semakin banyak. Tapi kalau yang beredar itu barang, itu beda lagi. Jatuhnya. Misalnya Saiful sekarang gajinya 5 juta. Kalau kita lihat mungkin wah UMR, mendekati UMR. Oh, sedikit banget full gaji kamu 5 juta. Tapi ternyata tunjangan ada. Iya sebulan tuh dapat beras, dapat minyak, dapat teh, dapat mie goreng, sekerdus, dan sebagainya. Yang kalau di total itu mungkin 1 juta kali. Nah, hal itu kan, yang tunjangan tadi yang berupa barang itu tidak akan berpengaruh terhadap inflasi. Karena apa? Karena uang yang beredar ke masyarakat itu terbatas tadi. Karena yang diedarkan, yang diberikan itu adalah bentuknya barang, bukan uang. Sehingga inflasi tersebut tetap terjaga. Tapi kalau yang diberikan kepada karyawan atau yang diberikan kepada tenaga kerja itu uang, itu otomatis inflasi langsung naik drastis. Seperti itu. Makanya itulah tugasnya Bank Indonesia untuk mengontrol inflasi. Makanya ketika ada uang beredar masyarakat itu naik, maka suku bunga tabungan itu dinaikkan. Biar apa? Biar banyak warga negara yang menabung. Ketika uang yang beredar masyarakat sedikit, itu suku bunga di bank itu akan diturunkan. Karena apa? Biar orang-orang itu tidak mau menabung, biar belanja. Seperti itu. Karena apa? Ketika suku bunga itu naik, terus banyak warga yang menabung, otomatis kan warga itu sedikit yang belanja. Sehingga orang yang jualan juga mikir kok harga sekian nggak laku kan seperti itu. Jadi akhirnya barang itu diturunkan. Tapi permasalahannya ketika karyawan itu menuntut gaji, otomatis itu barang itu kan ada namanya barang itu biaya pokok penjualan. Nah, biaya pokok penjualan itu kan ada acuannya kan seperti itu. Ketika karyawan itu minta naik, otomatis biaya pokok penjualan juga naik. Jadi bagaimana ini bisa mensinkronkan kan seperti itu. Si BI nggak bisa serta-merta menaikkan suku bunga atau menurunkan suku bunga gitu kan. Dan si penjual juga tidak bisa dengan seenaknya aja menurunkan harganya kan, karena dia belanja pasti tahu modalnya berapa sih untuk belanja. Jadi semuanya itu butuh analisis beberapa faktor-faktor yang akan mempengaruhi apakah suku bunga dinaikkan atau diturunkan. Makanya suku bunga itu paling naiknya 0, sekian persen, 0, sekian persen, 0, sekian persen. Nggak pernah suku bunga naik 5%, 7% langsung nggak pernah. Pasti 0, sekian naik atau turun seperti itu. Jadi itulah efek dari kenaikan gaji karyawan. Makanya saya heran setiap tahun kenapa gaji karyawan itu minta naik. Karena apa? Karena kebutuhan naik katanya. Karena kebutuhan naik Pak, kebutuhan semakin banyak. Nah, kebutuhannya itu apa dulu gitu loh. Harusnya kebutuhan itu tidak harus diuangkan, harus dibarangkan. Kalau saya mengacu di situ. Karena apa? Karena kalau dalam bentuk barang itu akan beda hasilnya. Kalau misalnya mungkin karena sekarang itu jarang perusahaan-perusahaan menerapkan koperasi karyawan ya. Padahal koperasi karyawan itu perannya itu sangat penting buat karyawan-karyawan tersebut. Salah satunya tadi itu gajinya tetap nggak naik, tapi tunjangan-tunjangan berupa barang itu naik.
Saya nggak tahu apa di perusahaan kalian itu masih ada nggak namanya koperasi karyawan. Kalau koperasi karyawan itu naik, dan kalau misalnya pengelolaannya itu baik, insya Allah karyawan itu akan sejahtera. Tapi kalau misalnya itu ada koperasi karyawan dan yang mengelola koperasi karyawan itu apa ya, baratnya juga ada unsur-unsur korupsi, ya kemungkinan besar karyawannya itu nggak sejahtera. Selama ini yang saya lihat dari perusahaan-perusahaan yang besar, ya, perusahaan besar itu kayak semacam Denso. Denso itu ada kopkarnya. Nggak tahu, ada nggak yang dari kalian yang kerja di Denso? Di Denso itu setiap bulan dia itu dapat minyak goreng, dapat beras, dapat susu, dapat mie instan, dapat teh, dapat kopi, dapat gula. Jadi kebutuhan primernya itu tercukupi. Nah, kalau seperti itu tuh orang itu akan mikir nggak, wah, saya mau beli beras sama beli ini, kan nggak kan? Jadi kebutuhannya dalam sebulan buat makan aja tercukupi. Paling dia lagi mikir, oh bikin sayurnya apa, bikinnya apa. Nah, seperti itu. Itu di apa namanya? Kalau saya lihat itu di Denso itu udah bagus. Koperasinya juga diaudit juga. Nah, sekelas koperasi loh, koperasi karyawan juga diaudit. Betul. Karena saya juga salah satu apa namanya auditornya di koperasinya. Koperasi karyawan Denso. Jadi saya tahu seluk-beluk koperasi karyawan Denso. Makanya kalau kalian di perusahaan, silahkan kalian usulkan untuk membentuk namanya koperasi karyawan. Karena itu adalah untuk membantu kesejahteraan karyawan. Karena nanti dengan koperasi tersebut, itu nanti ada bantuan dari perusahaan untuk mengelola dananya tersebut. Kalau ada keuntungan, berarti ya udah buat karyawannya juga. Daripada kalian bayar serikat kerja yang nggak jelas kan, mending kalian bayar koperasi karyawan patungan tiap bulan, tapi ada keuntungannya daripada bayar serikat kerja yang nggak jelas kejuntrungannya dan sebagainya. Kalian bayar serikat kerja, kepalanya, ketuanya, foya-foya, kalian yang dicekek kan gitu. Disuruh demo sana sini sampai ada korban sana sini, kan itu kan sangat disayangkan. Harusnya kan mikir lebih kepada lebih rasional. Makanya kebanyakan kenapa yang banyak demo itu orang pabrik daripada orang kantoran. Ada yang bisa jawab? Kenapa yang banyak demo itu maksudnya orang pabrik, orang misalnya dia sebagai operator lah, atau sebagai operator lapangan daripada orang kantoran? Izin jawab, Pak. Ya, silakan. Mungkin karena orang kantoran itu lebih berpikir rasional, dan juga dia tunjangan dan gajinya juga udah besar dibanding orang pabrik. Makanya kalau ketika orang kantoran itu dia emang nggak ikut demo, ya gajinya juga udah cukup, udah besar. Nah, Saya sih seperti itu. salah satu benar, salah satu salah. Kalau orang kantoran itu lebih rasional karena dia sudah belajar. Tapi kalau masalah gaji belum tentu. Kalau masalah gaji belum tentu. Saya yakin gaji di pabrik itu lebih besar daripada orang kantoran. Dan tunjangan pun lebih besar daripada orang pabrik, daripada orang kantoran. Seperti itu. Pernah saya tanya ke mahasiswa, berapa gaji kamu? Kalau nggak ada lembur 10 juta, Pak. Kalau ada lembur paling 15-20 juta. Muek. Bayangin, 20 juta sebulan. Ini gimana ini? Gitu. Dan seperti itu, saya nggak habis pikir gitu kan. Dengan gaji seperti itu masih aja demo gitu. Nggak tahu itu yang ikut demo atau dia nggak ikut demo, nggak tahu saya. Dan nggak tahu juga saya yang ikut demo itu sebenarnya gajinya berapa, saya nggak tahu.
Tapi kalau saya tanya sama masyarakat, masyarakat mahasiswa kebanyakan gajinya itu ya kisaran 9-10 lah dalam sebulan. 9-10, 9-10, 9-10 kan seperti itu. Nah itu gaji dosen aja kalah sama gaji mahasiswa kan gitu. Saya kasih tahu sama kalian, gaji dosen itu kalah sama mahasiswanya itu yang kerja di kantoran. Bayangin, gaji dosen loh. Tapi kenapa nggak ada dosen demo-demo dan lain sebagainya gitu. Justru yang kerja di pabrik yang gajinya gede itu yang banyak yang demo. Tadi jawaban Mas Arudin, salah satu saya sepakat dan salah satu tadi saya nggak sepakat. Karena banyak teman-teman saya juga yang di kantoran gajinya ya sekedar UMR dan sebagainya gitu, tapi dia nggak demo gitu. Itu masalahnya. Ya itu tadi, lebih kepada rasionalnya. Maka semakin banyak belajar, semakin banyak baca, itu akan apa? Itu akan menambah wawasan kita. Saya yakin banyak buruh yang ikut demo itu dulu paling ya kemungkinan lulusan SMA kali. Atau bahkan lulusan SMP, dan lulusan SMA itu beli jasanya. Saya yakin seperti itu. Karena pikirnya itu nggak rasional banget gitu kan. Nah, sekarang bisa dilihat yang demo-demo itu motornya itu lebih bagus-bagus gitu kan. Dan di situ nggak masuk akal di situ. Makanya kadang saya, ini gimana sih yang demo-demo itu motornya ninja-ninja mau gaji berapa lagi gitu loh. Nah, makanya saya bilang ketika gaji itu dituntut naik, otomatis perusahaan itu akan berpikir naik 100 perak, naik 1000, naik 20.000 atau bahkan 100.000, itu akan pengaruhnya kemana? Salah satunya adalah pengaruhnya ke barang yang diproduksi. Nah, ketika barang itu naik, meskipun gaji kalian naik, itu nggak ada pengaruhnya sama sekali. Maka kata Pak Saiful tadi, dampaknya apa, Pak? Dampaknya orang yang gajinya kecil. Makanya jadi ibaratnya gini loh, yang di industri Cikarang nih pada demo nih. Kasihan warga-warga yang ada selain yang kerja di Cikarang gitu. Kayak di mana Tangerang, kayak di daerah-daerah yang lain. Karena apa? Akibatnya itu dampaknya apa? Harga itu naik gara-gara apa? Gara-gara karyawan Cikarang itu demo kan gitu. Jadi kalau dipikir-pikir itu yang demo itu bisa zolim sama seluruh Indonesia bahkan. Karena apa? Karena barang itu menjadi naik semuanya gara-gara segelintir orang ikut demo naik. Itu. Makanya solusi yang dari saya tadi, saran saya dari saya, silahkan kalian bikin koperasi karyawan. Dulu seluruh perusahaan itu banyak koperasi karyawan. Salah satunya almarhum bapak saya dulu megang koperasi karyawan. Dan dulu saya waktu kecil ngikut-ngikut bungkusin permen, bungkusin sampo yang sasetan, bungkusin apa aja yang dijual di koperasi kan seperti itu. Tapi sekarang kalau saya lihat koperasi karyawan itu nggak ada gitu. Malah yang naik itu serikat buruhnya. Serikat buruhnya naik iuran, bayar iuran, kan seperti itu. Daripada bayar iuran buat serikat buruh, kan, mending bayar iuran buat koperasi. Itu yang lebih baik. Seperti itu ya Mas Saiful. Jadi saya berharap lah sebenarnya mahasiswa-mahasiswa Pelita Bangsa itu nggak ada yang ikut demo gitu kan. Tapi kemarin ada yang ikut demo sampai ada korban di mahasiswa Pelita Bangsa. Sebenarnya saya bukan sedih ya, tapi kadang miris gitu. Ini seorang mahasiswa kok demo gitu kan. Demonya juga demo demo upah gitu kan. Apa dia nggak kuliah? Apa kuliahnya cuma matiin kayak gini, matiin kamera, atau pas kuliah itu cuma buat gaya-gayaan gitu kan? Nggak tahu saya. Gitu. Makanya saya bilang sama kalian, belajar itu tidak harus di bangku perkuliahan. Ketika kalian banyak baca, insya Allah kalian sudah mendapatkan ilmu. Makanya internet kalian digunakan sebaik-baiknya. Jangan digunakan buat main TikTokan, buat main IG doang,
buat main FB doang, yang cuma buat narsis-narsisan. Coba buat baca-baca, baca berita, baca ilmu, baca jurnal-jurnal, itu bermanfaat sekali, gitu kan. Kata Sebul tadi, Pak Hamdan itu apa? Udah udah pinter atau apa? Enggak, saya nggak pinter. Saya nggak terlalu paham, gitu kan. Tapi saya coba terus membaca aja, membaca, kan seperti itu. Orang banyak membaca itu kan pasti banyak wawasannya. Jadi kalian banyak-banyak membaca. Kayak Saiful, Sahrudin, atau teman-teman yang lain gitu kan. Buat baca gitu. Dari Sahrudin itu sebenarnya udah bagus, cuma Sahrudin itu harus diperbanyak baca lagi biar terasah gitu kan. Biar terasah lagi sama teman-teman. Kayak Mas Andri Jelani. Mas Andri Jelani ini kayaknya pendiam gitu kan. Tapi pas presentasi tadi terus jawab pertanyaan saya full. Wah, lumayan juga gitu kan kalau membaca gitu. Ternyata selama ini Mas Andri kalau membaca itu wawasannya juga luas juga kan, sampai Venezuela, Afrika. Tahu dia kan gitu. Jadi perbanyaklah membaca. Perbanyak membaca, saran saya perbanyak membaca. Dengan membaca, wawasan kalian itu akan semakin luas. Jangan banyak-banyak baca yang berita-berita hoax saja, yang penting itu. Kalau kalian baca berita hoax itu ya wassalam, sama aja. Ini nggak usah baca kan gitu. Kalau kalian baca berita hoax, nah dicari. Jadi ada apa ya? Ada perbandingannya gitu. Biar kalian tuh nggak terlalu fanatik. Jadi ada pembanding, oh ada berita seperti ini nih, benar nggak berita ini? Nah, langsung ada pembanding-pembandingnya. Biar apa? Biar kalian itu bisa tercerahkan dan kalian bisa mencerahkan ke kawan-kawan atau teman-teman yang lain. Kiranya masih membaca berita-berita hoax tadi. Seperti itu. Oke, Mas Saiful, itu dampaknya tadi Mas Saiful. Kalau warga Cikarang itu minta gaji naik, otomatis tuh pulau-pulau yang lain itu akan mengalami kenaikan juga gitu kan. Harga-harganya juga ikut naik gitu. Warteg naik 2.000, Pak. Kenapa? Warteg naik 2.000. Ya kan naik 2.000 di Cikarang, kan belum nanti di Pulau Sumatera, Pulau Papua belum tentu naik 2.000, mungkin naik 10.000 bahkan 20.000 pul. Iya. Dan Itu yang itu Pak, itu sama perusahaan dimodali Pak, dikasih duit. untuk apa? Dimodalin buat apa? Ya yang ikut demo itu sama perusahaan sendiri dikasih duit tuh buat makan demo sana. Ya karena itu tadi, kalau dia nggak ngizinin demo, perusahaannya dirusuh itu. Bisa-bisa dibakar itu perusahaannya. Itu yang apa namanya, ya perusahaannya ya takut lah. Jadi serikat buruh itu sama halnya kayak preman, menurut saya. Harusnya serikat buruh itu mengayomi, tapi malah jadi preman. Harusnya kan adanya serikat buruh itu untuk menyambungkan apa namanya, aspirasi-aspirasi karyawan kepada pihak manajemen. Itu serikat buruh. Tapi kenapa adanya serikat buruh itu jadi preman di perusahaan tersebut gitu loh. Kalau adanya seperti itu bisa nanti yang rugi itu kita. Karena apa? Nanti perusahaan pada tutup. Nah, kalau perusahaan pada tutup, otomatis apa? PHK di mana-mana. Kemiskinan langsung naik, tingkat kemiskinan. Yang rugi siapa? Yang rugi kita juga, full. Kan seperti itu. Itu dampaknya sangat besar sekali. Kenapa banyak perusahaan juga yang pindah ke Jawa Tengah? Karena upahnya di sana masih kecil. Tapi nanti kalau lama-kelamaan dia nuntut naik ya sama aja, pindah lagi dia nanti. Kan seperti itu. Pindah ke sana, pindah ke sini, pindah ke sana, pindah ke sini, dan sebagainya.
Ya akhirnya nanti lama-lama kabur kan gitu. Kenapa di Cina itu perusahaan itu pada milih ke Cina? Nah, di Cina itu salah satunya itu apa namanya, kondisi politiknya stabil, dan habis itu gaji upah-upah di sana juga murah. Makanya banyak perusahaan-perusahaan untuk melakukan investasi di Cina. Seperti itu. Oke, full. Itu ya, saya full ya. Ya, Pak. Nah, terus tadi untuk pertanyaannya Mas Arya Maulana. Nah, tuh, saya nggak bisa nge-share ya. Coba saya share. Kalian tuh kalau ngomongin kurva itu harus nampilin kurvanya itu seperti apa. Jangan cuma tulisan kurva gitu kan. Harus ada gambarnya gitu loh. Saya udah jadi host belum? Sudah bisa share belum? Siapa ini hostnya? Arya. Nah, nih, Sudah, Pak. saya tadi searching. Nah, ini kurva permintaan. Ini Mas siapa tadi yang nanya? Mas Arya ya? Iya, Pak. Nah, di sini kan ada pendapatan, ini ada uang. Ini kurva motif transaksi, Mas. Ketika pendapatannya nol, otomatis dia nggak ada permintaan atau dia tidak membutuhkan uang untuk transaksi. Sama halnya Mas Arya sama Mas Saipul nih. Mas Arya sama Mas Saipul tuh beda gajinya. Misalnya gajinya Saipul tuh 1 juta. Otomatis terus Mas Arya 5 juta. Otomatis kebutuhan akan uang tersebut akan sesuai dengan pendapatannya. Makanya di sini digambarkan ketika kebutuhan nol, maka ketika pendapatan nol, kebutuhan uangnya adalah nol. Kurang lebih seperti ini. Ketika pendapatannya 3 juta, 4 juta, 5 juta, maka dia kebutuhan uang untuk transaksi itu sebesar apa yang dia dapat. Seperti itu. Ini kurvanya. Makanya dia mengikuti ke kanan. Kurvanya geser ke kanan. Ketika pendapatannya turun, otomatis kebutuhan akan uang itu juga turun. Nah, kalau turun berarti geser ke kiri. Kalau naik geser ke kanan. Seperti itu. Oke, Mas? Iya, Pak. Ya, oke. Yang lain bisa dipahami masalah baca kurva tadi? Insya Allah paham. Nah, seperti itu baca kurva tadi. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Nah, itu tadi apa namanya untuk transaksi. Nah, sekarang ini adalah motif apa ini ya tadi? Nah, motif berjaga-jaga kurang lebih sama. Motif berjaga-jaga. Ketika pendapatannya naik nol, otomatis ya sekarang kalau pendapatannya 1 juta, masa iya pengen nabung 10 juta? Kan nggak logis. Waalaikumsalam. Bentar bro, tunggu bentar. Nah, seperti itu. Nah, ketika ini pendapatannya 5 juta, otomatis kebutuhan uang untuk menabung juga 5 juta. Dan seperti itu. Itu untuk tadi kan kalau transaksi sama, kalau misalnya buat nabung juga buat buat jaga-jaga asuransi, nah itu juga sama. Nah, ini kalau ini motif spekulasi. Nah, ini motif spekulasi. Ketika ini R ini kan suku bunga nih. Ketika suku bunga rendah, tadi saya bilang ketika suku bunga rendah itu orang itu malas untuk menabung. Makanya kebutuhannya itu banyak di sini. Karena apa? Karena ngapain gua nabung? Mau ngapain nabung orang nggak ada bunganya, penting buat beli-beli yang lain kan seperti itu. Jadi kebutuhan uangnya itu banyak di sini. Tapi ketika suku bunga itu tinggi, otomatis orang itu berbondong-bondong untuk menabung. Makanya di sini ada bergeser kurvanya.
Ini kurva menurut motif spekulasi. Spekulasinya jadi ketika tabungannya suku bunganya itu rendah, otomatis dia untuk investasi ke tempat yang lain itu lebih banyak lagi. Jadi ikutin spekulasi. Makanya kalau misalnya siapa Mas Sahrudin lah, dia punya tabungan banyak, gitu kan. Terus bunganya kecil nih, ada yang nawarin Saiful nih, mau ikut join nggak bisnis itu fotokopi gitu kan, fotokopi. Gimana pendapatannya? Oh bagus nih, gitu kan. Ya udahlah, nah itu kan ada keinginan ketika suku bunganya itu lebih rendah daripada tingkat spekulasi tadi. Jadi pasti Mas Sahrudin itu ngikutin spekulasi tadi, ikutin join bisnis ke Mas Saiful tadi. Karena apa? Karena pendapatan dari nabung sama bisnis tadi lebih gedean bisnis. Maka dia pilih untuk spekulasi. Tapi kalau suku bunganya misalnya 10% kan gitu, ya ngapain gitu kan? Susah-susah mencari resiko yang besar gitu. Mending tabungin aja uangnya. Nah, itu cara membaca kurva tersebut seperti itu. Makanya tergantung tadi. Kalau dia buat transaksi, tadi berarti pendapatannya, kalau misalnya pendapatannya tinggi, otomatis kebutuhan akan uang itu juga tinggi. Ketika pendapatan itu rendah, maka kebutuhan akan uang tersebut juga rendah. Sama kayak buat berjaga-jaga atau asuransi tadi. Ketika pendapatannya tinggi, otomatis saya pengen untuk mencari asuransi-asuransi yang lainnya gitu kan. Mungkin sekarang BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, mungkin ada lagi nih asuransi apa nih, gitu kan. Misalnya prudensial atau asuransi aksa dan lain sebagainya kan seperti itu. Ketika pendapatan tinggi, otomatis banyak pengen asuransi-asuransi yang diikuti. Tapi kalau pendapatannya rendah, otomatis ya buat maksudnya syukur-syukur bisa ikut BPJS Ketenagakerjaan kan gitu. Kalau pendapatannya pas-pasan gitu kan, masa iya pendapatan pas-pasan pengen ikut asuransi yang lainnya, habis nanti nggak bisa makan kan seperti itu. Nah itu kurang lebih seperti itu ya Mas Arya ya, baca Iya. kurvanya Terima itu kasih, Pak. ya. Yang penting intinya banyak belajar. Saya juga nggak pinter-pinter amat, dan saya juga baru bisa membaca kurva juga gitu. Selama ini saya juga nggak bisa membaca kurva gitu kan. Tapi setelah ditanya sama Mas Arya, ternyata membaca kurva seperti itu. Akhirnya saya bisa membaca kurva kan gitu. Yang selama ini saya nggak bisa baca kurva. Seperti itu ya. Terima kasih. Ada pertanyaan yang lain? Cukup? Izin bertanya, Pak. Oh, ada yang nanya siapa? Zahra, Pak. Oh, Mbak Zahro. Silakan Mbak Zahro. Iya, Pak. Ya, tadi kan ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran itu, salah satunya perkiraan harga di masa depan. Nah, bagaimana caranya kita bisa memperkirakan harga di masa depan? Ini itu standar penilaiannya atau penentuannya itu dilihat dari sisi mana ya, Pak? Terima kasih. Untuk mengetahui harga masa depan gitu, Mbak. Iya, Pak, faktor-faktor itu Nah, permintaan dan penawaran. Salah satunya itu kan perkiraan harga di masa depan. Nah, itu standar penilaiannya atau penentuannya dilihat dari sisi mana? itu banyak faktornya, Mbak. Salah satunya adalah bahan baku yang paling dominan, bahan baku, ya kan. Terus tenaga kerja, nah itu juga sangat berpengaruh sekali kan gitu. Stabilitas politik itu berpengaruh. Nah, bagaimana cara untuk melihat melihat harga di masa depan ya, yaitu dengan faktor-faktor tersebut nanti kita bisa makanya di situ ada, kok dalam ilmu statistik ada namanya forecasting. Forecasting itu adalah ibaratnya meramal nilai di masa yang akan datang. Seperti itu, Mbak. Jadi dari faktor-faktor tersebut kita olah dengan ilmu statistik tadi. Itu namanya forecasting biasanya. Buat buat menganalisa atau
meramal harga-harga yang akan datang. Seperti itu. Nah, kalau tanya Pak gimana ilmu statistik, ya itulah saya juga mau memperdalami lagi tentang statistik kan gitu, karena ilmu statistik juga menurut saya itu dulunya itu jelimet, nggak tahu sekarang, mudah-mudahan mudah gitu. Makanya saya pengen belajar ilmu statistik lagi, belajar statistik lagi. Nanti kalau saya udah ketemu cara mudah mempelajari statistik, nanti saya bisa berbagi kepada kalian gitu kan, gimana bisa belajar statistik. Itu memang PR saya. Jadi ya emang target saya mudah-mudahan tahun 2022 ini bisa belajar statistik lah. Ketika kalian mau lulus nanti bisa belajar statistik sama saya. Saya yakin kalian kan juga males baca kan. Jadi nggak usah baca nanti belajar sama saya aja. Apalagi saya pula belajar hitung-hitungan udah males saya pula itu. Tapi insya Allah mudah-mudahan seperti itu Mbak ya, Mbak Zahra. Itu banyak faktor. Nah itu nanti hasil faktor-faktor tersebut diolah dengan ilmu statistik namanya forecasting. Jadi meramal masa depan itu seperti apa harganya. Jadi bukan meramal seorang dukun ya, tapi meramal dengan ilmu ini. Kalau dukun kayak kemarin dukun yang yang kena prank cadas pangeran ya. Iya, Pak. Nah, itu kan kena prank kan dukun-dukun yang itu, jadi kan ketahuan tuh dukun-dukunnya. Nah, itu dia dukunnya nggak pakai statistik sih. Coba dukunnya itu pakai ilmu statistik, insya Allah jawabannya nggak terlalu jauh gitu. Jadi ilmu statistik itu kayak ilmu dukun juga, statistik gitu. Tapi ada dasarnya gitu kan. Kalau dukun nggak ada dasarnya dukun itu. Seperti itu. Itu ya Mbak Zahra. Ada pertanyaan yang lain? Baik, Bapak. Pak, tadi izin. Terima kasih, Pak. Tadi kan Cahaya saya suruh nanya, dan alhamdulillah pertanyaan yang saya belum utarakan sudah disampaikan dengan Sudah disampaikan sih sama Bapak tadi. Sebenarnya yang saya tanyakan tadi tuh kan yang mempengaruhi pergeseran kurva permintaan uang, yaitu tingkat bunga, dan faktor apa aja yang mempengaruhi kenaikan bunga dan turunnya bunga. Dan Bapak sudah menjelaskan tadi, ketika uang banyak yang beredar di masyarakat, maka bank akan menaikkan tingkat bunga tersebut agar banyak yang menabung. Gitu Pak. Jadi udah selesai juga pertanyaan saya. Ya, seperti itu kurang lebih ya. Jadi ketika kita ngomongin ekonomi, pasti kita nggak jauh dari kurva. Nah, kurva itu dari mana kurvanya? Kurvanya itu nanti dari mana? Dari statistik tersebut. Makanya, ayo belajar statistik bareng-bareng. Kalau mata kuliah akuntansi kan, ayo kita belajar akuntansi bareng-bareng. Kalau statistik, saya yakin kalian akuntansi juga jelimet juga, kasihan. Jadi nanti senjata saya untuk mengajari kalian itu ada dua lah. Kalau nggak akuntansi ya statistik gitu kan. Nah, entah itu kalian akan menyukai yang mana, apakah akuntansi atau statistik gitu. Seperti itu. Oke. Ada yang bisa statistik nggak di sini? Saya yakin kalian kan dulu pernah dapat pelajaran statistik kan, pengantar statistik. Nggak ada. Waduh. Hah? Susah. Nah ini berarti salah satu tugas saya nih. Berat juga tugas saya ini. Bisa membagikan ilmu statistik nanti pada kalian. Ya insya Allah mudah-mudahan pas kalian tugas akhir nanti itulah kita bisa berbagi ilmu statistik. Karena ilmu statistik itu sangat-sangat dibutuhkan lah kalau dalam sisi keilmuan atau akademisi, sangat dibutuhkan. Dengan gitu kalau nanti kalian bagian-bagian budgeting,
bagian penganggaran atau bagian-bagian yang lainnya itu yang tentang keuangan perusahaan pasti kalian membutuhkan namanya statistik. Seperti itu. Oke, cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Oh tadi saya nggak buka ya, buka salam ya. Ya udah, saya buka dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bapak. Untuk kawan-kawan, mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga dengan ilmu yang disampaikan belum puas agar rekan-rekan sekalian terus mencari ilmu dan menambah wawasannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.